Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmuda Ananda Rizky dan saya bersama dengan Muhammad Hazrat Al-Kausar. dan kita sekarang berada di Museum Macan. Nah, Museum Macan untuk yang kali ini mereka mengadakan pameran dari exhibition oleh artis bernama Patricia Piccini. Selamat menikmati. Halo, saat ini saya berada di sculpture bernama The Observer. Jadi jika kalian bisa lihat di sini, patung ini bisa dibuat dari beberapa kursi dan seorang anak manusia yang terbuat dari silikon. Nah, patung ini menceritakan tentang seorang anak yang sedang pada masa ingin tahu. Jadi dia ingin melihat apa yang ada di bawahnya untuk menilai orang-orang di sekelilingnya. Nah, untuk patung yang ini kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah patung seorang orang utan hibrida yang sama seperti manusia. Kalian bisa lihat dari sini. Patricia Piccini itu mencoba untuk menggambarkan nasib orang utan yang sama dengan manusia. Jika kalian pikir baik-baik, memang orang utan memang memiliki nasib yang sama seperti manusia. Bahkan dari perilakunya, mereka adalah salah satu kerabat yang paling dekat dari dunia kera dengan manusia. Kalian bisa lihat lagi di sini, orang utan ini memiliki warna mata coklat. Itu tipikal warna mata orang utan. Terus orang utan ini juga dari rambutnya juga itu digambarkan dengan sangat persis seperti orang utan di alam liar. Halo, jadi kembali lagi bersama saya di Museum Macan. Nah, untuk exhibit yang ini ada sebuah rumah yang dibuat oleh Patricia Piccini. Nah, inspirasi dia untuk rumah ini adalah rumah seperti rumah Jawa gitu. Kamu bisa lihat sendiri, di situ ada tembok-temboknya rotan. Terus di sini ada meja makannya dengan kerupuknya yang kayak Jawa gitu. Kerupuk-kerupuk yang bisa di warteg lah. Nah, bisa di sini ada karyanya. Karyanya itu mengenai namanya Dua Sejoli. Jadi karya ini menceritakan kisah dua orang pasangan yang mereka sedang menikmati malam mereka. Terus di sini mereka memiliki seorang bayi yang menurut saya cukup unik karena untuk tempat tidur bayinya ini sendiri itu berbeda karena ini terlihat seperti modern dan yang lain itu tradisional sekali. Sebenarnya jika saya lihat dari video yang ada di TV-nya yang tidak boleh diperlihatkan, itu rumah ini terlihat seperti yang ada di TV. Nah, jadi menurut saya ini adalah
gaya Indonesianya rumah yang ada di TV itu. Jadi di sini kita bisa lihat ada banyak area discovery-nya ini. Jadi ini nih peta yang berisi informasi mengenai seluruh kaitannya hewan dengan pelajaran biologi yang ada di museum ini. Aduh, saya lihat juga nih di sini ada patung seperti Picasso itu mengambil inspirasi dari teknik cloning. Kalau jadi sejauh ini menurut saya pamerannya itu cukup menarik, menggambarkan tentang hubungan manusia dengan hewan. Karena untuk hampir setiap patung itu ada sentuhan hewannya masing-masing. Jadi menurut saya mungkin untuk pribadi saya, jadi untuk manusia dan hewan itu mereka itu semua memiliki korelasi yang dekat. Dan kita tuh memang tidak jauh dari hewan gitu. Menurut saya sih gitu aja. Sama ada satu lagi yang menurut aku cukup unik dari pameran ini. Jadi menurutku sepertinya artis saya ini cukup suka dengan boots atau loafers, sepatunya itu. Karena pada beberapa patung yang nanti akan kasih lihat itu banyak menggunakan loafers sama boots. Menurut aku sih gitu aja sih. Menurut aku sih tempatnya itu udah bagus. Penataannya itu juga bagus banget menurut aku. Karena orang tuh jadi punya jadi tempat itu kayak orang masih bisa space buat gerak-gerak gitu loh. Jadi mau muterin bisa untuk melihat sekeliling patungnya. Nah, terus kalau menurut aku sih yang aku kurang suka sih ya itu cuma bagian kalau misal ada ruangan ini, jadi aku harus masuk ruangan terus keluar lagi. Jadi aku kurang suka aja sih bagian yang kayak gitu, karena merusak flow dari vibes-nya. Karena yang satu itu biasanya terang, tiba-tiba yang satu tuh gelap banget gitu lah. Nah jadi menurut aku kurang suka di situ aja sih. Dari mana? Makanya Dari universitas mana? aku lagi emang. Oh, SPK. Oke. Jadi menurut kakak sendiri gimana sih experience kakak dapet dari seluruh pamerannya ini? Menurut aku interesting sih, karena kan Indonesia tuh jarang punya pameran yang kayak gini ya. Emang bukan pameran yang common apa bisa diterima orang gitu. Cuman interesting karena budayanya udah ada di sini. Aku pernah ke luar negeri juga dan ngeliat kan seperti apa museum-museum di sana gitu. Dan senang sih ngeliatnya ada museum yang di Indonesia punya exhibition yang semacam ini, dan ini kan kualitas internasional juga ya. Dan cukup interaktif juga, kita boleh dokumentasi yang kita bisa berinteraksi sama artsnya juga gitu, walaupun nggak semua ya, dan bisa ngelihat bentuk arts yang lebih modern gitu kan, nggak cuman berinteraksi sama, biasanya kan kalau museum historis banget atau boring gitu, di sini kita bisa foto-foto juga, bisa lihat gitu, jadi mungkin ke anak muda juga bisa jadi gitu. Oke kak, makasih banyak waktunya ya kak. Thank you. Jadi ini adalah akhir dari kunjungan saya di Museum Macan. Nah sebelumnya kami tidak diperbolehkan untuk bertanya dengan divideokan atau dengan voice record untuk bertanya mengenai tanggapan penyelenggara. Seperti itu saya minta saya. Terima kasih.